Ya, pemerintah merilis data realisasi investasi di sepanjang kuartal 1 tahun 2023 mencapai 328,9 triliun rupiah. Namun demikian, di sisi lain Kementerian Investasi BKPM juga menyoroti serapan tenaga kerja yang terbilang masih minim. Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM mencatat realisasi investasi sepanjang kuartal 1 2023 mencapai 328,9 triliun rupiah atau meningkat 16,5% dibanding kuartal 1 di tahun lalu. Realisasi tersebut setara dengan 23,5% dari target investasi tahun ini yang sebesar 1.400 triliun rupiah. Namun Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyoroti masih minimnya realisasi penyerapan tenaga kerja dari kenaikan nilai investasi tersebut, di mana penyerapan tenaga kerja Indonesia pada realisasi investasi kuartal 1 2023 tercatat hanya sebanyak 384.892 orang. Karena itu, pemerintah terus menyarankan dan meminta pihak swasta untuk tetap memprioritaskan tenaga manusia dalam rangka memberikan keseimbangan terhadap penciptaan lapangan pekerjaan. Penyerapan tenaga kerja, betul-betul setiap proses izin ataupun komunikasi dengan pihak swasta, kami selalu menyarankan dan meminta agar sekalipun investasi itu high teknologi, tetapi bagian-bagian yang bisa dipekerjakan oleh manusia itu tetap harus menjadi prioritas dalam rangka memberikan keseimbangan terhadap penciptaan lapangan pekerjaan. Kendati demikian, berdasarkan data Kementerian Investasi BKPM, penyerapan tenaga kerja pada kuartal 1 2023 merupakan yang tertinggi sejak 2019. Di mana pada kuartal 1 2019, penyerapan tenaga kerja tercatat sebesar 235.401 orang dan meningkat hingga menjadi 384.892 orang pada kuartal 1 2023. Berbagai sumber IDX Channel. Baik, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, realisasi investasi naik namun serapan tenaga kerja masih rendah, sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Sinta Kamdani. Beliau adalah Wakil Ketua Umum Koordinasi Bidang Maritim, Investasi dan Luar Negeri Kadin Indonesia. Ya, halo, selamat pagi Ibu Sinta. Selamat pagi, apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu, salam sehat juga Ibu Sinta. Salam sehat selalu. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ini kalau kita lihat BKPM tadi sudah disampaikan mencatat bahwa realisasi investasi pada kuartal 1 tahun ini juga sudah mengalami kenaikan 16,5% secara tahunan. Apa yang bisa dicermati ini? Faktor-faktor apa saja sih yang membuat investasi kita ini masih menjadi daya tarik tentunya bagi investor domestik maupun internasional, Bu Sinta? Ya, pertama-tama saya rasa kenaikan realisasi investasi ini patut diapresiasi ya. Pemerintah telah bekerja keras bisa mendorong investasi masuk ke Indonesia dan ini semoga bisa terus dipertahankan bahkan ditingkatkan. Nah, faktor-faktor pendukungnya ada beberapa hal sebenarnya. Pertama, kita melihat bahwa setelah pandemi COVID, realisasi mobilitas orang dan barang, baik itu domestik dan lintas negara, itu jauh lebih tinggi dibandingkan kuartal pertama 2022. Jadi itu kenaikannya sangat sudah signifikan. Kalau nggak salah data dari Aviation Statistic itu, OAG itu jumlah penerbangan hingga Maret 2023 itu sudah 90% dari tingkat penerbangan pra-pandemi di 2019. Dan diperkirakan akan recover sepenuhnya di akhir tahun. Juga kalau dibandingkan dengan kuartal sebelumnya di kuartal pertama 2022 itu penerbangan global hanya sekitar 50%. Jadi ini kelihatan kenaikannya. Kedua, fundamental ekonomi makro Indonesia sendiri ini sangat stabil, prudent dan memiliki tingkat risiko systemic value yang rendah. Jadi ini terlihat dari kemampuan pengendalian inflasi yang tidak melebihi 6%, rasio juga debt to GDP yang terendah di kawasan sekitar 40% dari PDB 2022. Kemudian kita juga lihat dari konsistensi ya, promosi dan fasilitasi investasi di beberapa sektor unggulan, khususnya hilirisasi barang tambang. Jadi ini menjadi satu perhatian lah kenapa bisa ada peningkatan yang tinggi.
Jadi di sini kita melihat bahwa secara menyeluruh ini juga kondisi Indonesia yang masih seperti gadis cantik lah untuk bisa menarik. Oke. Baik, berarti faktor-faktor tadi dari sisi relaksasi aktivitas ataupun mobilitas masyarakat barang, kemudian tadi ada fundamental ekonomi kita yang masih cukup oke, ini yang membuat rasa percaya diri investor dalam membenamkan dana mereka ke Indonesia, Bu Sinta. Betul, betul. Jadi tentu saja kan kalau investor itu melihat Indonesia itu ada beberapa hal ya, beberapa Oke. elemen. Tapi yang fundamentalnya itu kan pasti juga menjadi perhatian. Jadi kalau kita lihat ini realisasinya ini hingga kuartal 1 ini masih on track. Dan ini kelihatannya juga untuk mendapatkan target 1.400 triliun ini bukan suatu yang mudah ya, yang pasti Oke. kita nggak bisa business as usual ya. Jadi harus perlu banyak breakthrough terutama dari segi kita nggak bisa take things for granted lah. Jadi nggak bisa ada kompensasi. Jadi harus terus memperbaiki iklim investasi di Indonesia, baik dari usaha reformasi struktural lanjutan dan lain-lain. Yes, 23,5% ya dari target di sepanjang tahun 2023 yang sudah diraih pemerintah begitu untuk investasi di Indonesia. Tapi tantangannya kalau misalnya bisa dipetakan di tahun ini lebih fokus yang mana ini, Ibu Sinta? Ya, jadi kalau pertama saya lihat memang pelemahan pertumbuhan ekonomi global ini Oke. juga harus menjadi perhatian kita. Karena kan kalau lihat banyak sekali investasi yang masuk ke Indonesia ini kan PMA yang seperti aset-aset tradisional ya, sumber utama FDI dunia seperti Amerika Serikat, Kanada, EU, ini semua ada pengaruhnya ya untuk arus investasi global menjadi terbatas. Dan kita jangan juga sampai hanya tergantung kepada negara tertentu lah, satu negara yang terus-menerus masukkan investasi. Jadi ini harus kita menjadi perhatian. Kedua, inflasi tinggi dan konsekuensi terhadap monetary tightening. Jadi kenaikan suku bunga pinjaman dan penurunan uang yang beredar di masyarakat ini secara keseluruhan juga menyebabkan distribusi daripada kredit ke sektor real menjadi lebih terbatas untuk pelaku usaha. Ini terutama kita khususnya pinjaman kepada UMKM yang digolongkan sebagai high risk loan ya. Ini kita harus hati-hati serta mendiscourage pertumbuhan konsumsi pasar. Kemudian yang ketiga, peningkatan beban dan risiko usaha. Ini bukan momok dan tantangan yang terus-menerus karena kombinasi dari persistently high global commodity prices ya, yang berimplikasi pada peningkatan beban overhead usaha, kemudian juga perlambatan pertumbuhan demand, kenaikan beban suku bunga pinjaman, dan kenaikan risiko default pembayaran perdagangan. Nah, faktor ini paling terasa di sektor manufaktur padat karya dan yang berorientasi ekspor. Kemudian kita juga mesti ingat, ini tahun politik nih buat Indonesia. Itu dia, betul. Ini ya kan, dan biasanya kalau tahun politik itu kerap mengeluarkan kebijakan yang populis dan menyebabkan peningkatan daripada uncertainty iklim usaha dan investasi. Walaupun kita dianggap political ini kita cukup stabil, tapi ini juga pastinya ada pengaruh lah. Di satu sisi Anda katakan konsistensi promosi, kemudian fokus pemerintah, insentif, dan mungkin kebijakan-kebijakan yang memudahkan bagi investasi di Indonesia. Tapi kalau pada saat kita memasuki tahun politik seperti yang Anda katakan, apakah itu juga yang akhirnya menjadi tanda tanya berikutnya nih bagi para investor global misalnya? Ya jelas, selalu di mana-mana kalau sedang tahun politik, pemilu itu pasti ada dasar pertimbangan investor maupun polisi. Itu pasti selalu ada lah dimanapun juga. Gitu. Yeah. Makanya kita yang harus konsisten kami juga sebagai pelaku usaha lokal untuk terus mengedepankan isu don't worry, ya kan, semuanya oke, siapapun nanti yang jadi pemimpin. Everything is okay buat Indonesia. Jadi ini ada assurance juga dari pelaku Indonesia sendiri untuk bisa yang asing juga melihat, ini juga kondisi di Indonesia baik-baik aja kok. Oke, tapi dari pemerataan investasinya sendiri, Anda melihat sudah cukup oke tidak? On the track begitu sesuai harapan dari pelaku usaha dan mungkin masyarakat juga, tidak hanya fokus di Pulau Jawa misalnya?
Ya, jadi kalau kita melihat memang secara teori distribusi investasi keluar Jawa ini sangat strategis Oke. untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah sehingga secara tidak langsung menciptakan memang tadinya pemerataan ekonomi. Namun pada kenyataannya keberhasilan pemerataan pertumbuhan ekonomi ini tergantung masih banyak faktor. Oke. Pertama adalah keterbukaan dan kemudahan regulasi di daerah untuk menerima investasi baru. Kita melihat banyak daerah ini berbeda-beda. Umumnya ini masih menjadi pertanyaan besar karena banyak daerah yang belum semua memiliki kesadaran untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Dan investasinya juga harus bersifat service oriented, pelayanannya. Contoh yang simple aja, sederhana, banyak daerah yang mungkin belum ada pelayanan yang optimum, mungkin dengan bahasa Inggris dan lain-lain. Nah ini mungkin sesuatu pelayanan menjadi kunci. Dan juga transparansi dan kepastian proses perizinan berusaha, terutama khususnya kendali atas korupsi. Nah ini banyak investor yang kerap mengeluhkan memang banyaknya pungli, kemudian juga aturan-aturan dan perizinan yang membingungkan dan yang sulit lah. Nah tapi juga yang penting kesiapan daripada tenaga kerja dan supply chain daerah. Nah ini tidak hanya ini kita perlu meningkatkan ya dari segi lapangan kerja dan value added output ekonomi daerah. Nah, tanpa kesiapan tenaga kerja dan supply chain pendukung, ini investasi yang datang ke daerah ini akan sangat terbatas pada investasi ekstraktif, yaitu pengerukan sumber daya alam, bukan investasi bernilai tambah atau manufaktur atau jasa. Nah, ini yang harus jadi perhatian. Nah, itu juga yang mungkin menjadi salah satu fokus pemerintah, khususnya BKPM sendiri, meskipun kita tahu investasinya memang sudah sesuai, on the track begitu, tapi di satu sisi serapan tenaga kerjanya. Nah, ini ada bottleneck di mana, Bu Sinta? Berikut ini kami sampaikan sejumlah infografik untuk Anda terkait dengan realisasi investasi di Indonesia. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kita lihat dari tahun 2017 sampai dengan kuartal 1 tahun 2023. Ini adalah realisasi dari investasi yang masuk ataupun yang ada di Indonesia. Ya, ini perkembangannya terus menanjak dari tahun 2017 dan tahun 2022 ya. Sudah mencapai 1.207,2 triliun rupiah pada tahun 2022. Sementara pada kuartal 1 2023 tercatat 328,9 triliun rupiah. Selanjutnya serapan tenaga kerja untuk investasi ini seperti apa begitu serapannya di kuartal 1 2022 tercatat 319.013 orang. Kemudian di kuartal kedua tahun 2022 320.534 pekerja, dan kuartal 3 2022 itu tercatat 325.575 orang, dan kuartal 4 2022 339.879 orang, dan pada kuartal 1 2023 ada sedikit peningkatan menjadi 384.892 orang. Lantas bagaimana dengan provinsi yang menjadi tujuan investasi di tahun 2022? Ya, ada 5 besar provinsi, ada Jawa Barat, kemudian DKI Jakarta, kemudian ada Sulawesi Tengah, Jawa Timur, dan Riau. Itu dia 5 besar provinsi yang menjadi tujuan investasi di tahun 2022. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Sinta Kamdani, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Maritim, Investasi dan Luar Negeri Kadin Indonesia. Baik, Bu Sinta, kita akan lanjutkan kembali. Berdasarkan data tadi yang sudah disampaikan, realisasi investasinya memang ini lagi-lagi menunjukkan tren yang positif ya, naik terus. Kemudian tadi yang menjadi concern selanjutnya adalah serapan tenaga kerjanya. Nah, ini ada bottleneck di mana yang harus menjadi PR kita juga untuk terus ditingkatkan sehingga bisa inline begitu. Ibu Sinta, silakan. Ya, mungkin saya mau mereview dulu ya tren dari investasi Indonesia yang sebenarnya kalau kita lihat ini arahnya semakin padat modal, bukan padat karya 10 tahun terakhir. Jadi kalau kita lihat kalkulasi serapan tenaga kerja per 1 triliun investasi ini semakin menyusut meskipun nilai investasi ini meningkat setiap tahunnya. Saya berikan contoh ya.
di tahun 2013 itu setiap 1 triliun investasi itu mencapai 1080 di 2013 4.594 serapannya per 1 triliun. Oke. Nah, kalau kita lihat di 10 tahun berjalan sekarang 2023 itu per 1 triliun itu cuma 1.081 pekerja. Oh, right. Jadi ada penurunan hampir 1/4 setiap 1 triliun investasi. Itu atau hanya tahun ini hanya 25,53%. Ya, jadi kalau kita lihat nih hampir 1/4 turunnya. Jadi kita jangan lihat cuman kuartal per kuartal, kita mesti lihat tendensinya. Nah, ini tendensinya udah jelas arahnya, konsentrasi minatnya ini didominasi oleh padat modal dan bukan padat karya. Nah, terutama ini keseluruhan investasi terbesar ini diterima oleh sektor apa saja? Sektor pertambangan, industri logam dasar, real estate, industri kimia farmasi, sektor transportasi dan telco. Itu yang besar. Nah, dari 5 sektor ini, sektor investasi yang dapat menyerap tenaga kerja dalam skala yang relatif besar dengan tingkat skill pekerja yang relatif rendah, itu hanya sektor transportasi dan sektor pengembangan real estate. Jadi yang sementara sektor lainnya ini memerlukan tenaga kerja terampil atau skilled worker dan sangat terampil ya, high skill. Yang lainnya itu sementara Indonesia ini kan 90% masih didominasi oleh low skilled workers. Nah, faktor penyebabnya apa? Pertama ini kalau kita lihat daya saing upah. Daya saing upah kita ini rendah untuk investasi padat karya. Jadi kenapa? Di mata investor, upah di Indonesia ini sudah mulai mahal dan tidak proporsional dengan skill level dan produktivitas tenaga kerjanya. Kalau saya buat perbandingan, upah di Indonesia ini merupakan salah satu yang termahal di ASEAN 5 ya, pada skill pekerja relatively comparable atau hampir sama. Berdasarkan data Wage Center ini rata-rata gaji di Indonesia pada tahun 2023 adalah 535 sampai 600 US dollar dengan upah minimum 135 sampai 330 US dollar. Ini lebih tinggi dari Filipina, Thailand, Vietnam, India dan lain-lain. Nah, kemudian kita juga mesti melihat bahwa tingginya beban compliance dan rendahnya fleksibilitas kebijakan strategi ketenaga kerjaan Indonesia. Jadi di samping beban upah yang tinggi, ini kita juga lihat bahwa masih ada kewajiban parameter lain seperti pemberian gaji 13, THR, yang mungkin negara-negara lain ada yang tidak ada ya hal-hal semacam itu. Kemudian keterbatasan ruang perusahaan untuk menciptakan temporary hiring atau outsource worker. Ini penting. Ini adalah beban krusial karena pasar tenaga kerja di era industri 4.0 ini meningkatkan mobilitas pekerja secara horizontal. Apa itu? Turnover tinggi pada posisi kerja dengan skill set tertentu. Misalnya software engineer. Jadi ini juga menjadi satu kendala. Nah, beban kenaikan upah tahunan yang lebih tinggi ini karena perhitungan ini tentu saja menyebabkan uncertainty dari beban dalam perhitungan investasinya. Dan beban compliance birokrasi dan financial, misalnya seperti kita ada kontribusi untuk DK PTKA-nya, kemudian untuk PKA ya, ini memang hal-hal yang mungkin kurang ada di negara lain. Nah, kemudian efek percepatan adopsi teknologi ini juga harus jadi perhatian kita. Jadi digitalisasi ini sejak pandemi kan ini sudah mulai terlihat. Pada kenyataannya ini pelaku usaha memang tidak membutuhkan unskilled worker sebanyak yang sebelumnya. Jadi ini jelas adopsi teknologi menjadi sangat penting dan skill transformation yang lambat ini tidak menyentuh juga lulusan daripada SD ke bawah yang menjadi biggest share daripada workers di Indonesia. Jadi kalau kita lihat walaupun sudah ada pendidikan vokasi ini skillnya masih kurang ya. Jadi ini menjadi perhatian juga. Jadi program vokasi ini memiliki keterbatasan dalam mentransformasikan skill daripada pekerja. Jadi skill mismatch antara skill lulusan dengan skill yang dibutuhkan diabsorb oleh industri ini juga saya rasa masih menjadi Bu Sinta, tapi kalau kita bicara mengenai skill, tadi mix and match dari kemampuan, kebutuhan industri begitu terkait dengan tenaga kerja di Indonesia kan berarti memang
ini akan membutuhkan waktu yang tidak sebentar begitu. Bagaimana dengan support dari dunia pendidikan juga, tadi yang Anda katakan vokasi juga, apakah memang selama ini sudah memenuhi kebutuhan industri? Mengingat investasi yang masuk kan juga ada yang dari foreign direct investment begitu, yang membutuhkan mungkin skill yang sudah kita siapkan tapi ternyata berbeda dengan kebutuhan industri yang baru masuk tadi, dan bagaimana ini bisa terjadi titik temu sinkronisasi di sana, Bu Sinta? Ya, jadi ini yang ini sebenarnya kemarin saya baru diskusi dengan Pak Mas Menteri Nadiem ya, karena Oke. ini juga jadi perhatian gitu. Karena Mas Menteri Nadiem ini coba untuk mentransformasi kurikulum Indonesia juga, kurikulum pendidikan. Dia bilang sebenarnya yang kita butuhkan masukan vokasi langsung ke dalam universitas. Jadi tidak hanya buat SMK, SMA, tapi bagaimana ini kita bisa masukkan ke universitas. Juga dari segi kita juga mesti lihat bahwa jenis pekerjaannya kan sekarang berubah ya. Jadi kalau digitalisasi memang serapannya lebih rendah, tapi juga jenis pekerjaannya berbeda. Nah, ini masalah yang jadi momok Indonesia, bagaimana kita bisa menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan juga. Jadi selain link and match-nya, jadi lapangan pekerjaannya juga mesti disiapkan. Makanya Menteri Mas Menteri juga kemudian fokuskan kepada gimana ya kita bisa mengembangkan kewirausahaan. Jadi tidak hanya dari penciptaan lapangan kerja biasa gitu ya. Juga ini kan mismatch-nya yang kita tingkatkan dengan upscaling, rescaling dan lain-lain, tapi juga kita harus menciptakan kewirausahaan. Ini sesuatu yang saya rasa menjadi tren buat Indonesia yang harus jadi. Nah itu dia, ada shortcut tidak sih yang bisa disiapkan, strategi khusus begitu sehingga bisa mengejar ketertinggalan tadi, sehingga investasi yang tadinya memang harusnya padat karya begitu, jadi lebih banyak yang ke padat modal dengan pemanfaatan teknologi dan lain-lain begitu, Bu Sinta? Ya, jadi jelas ini tidak bisa dilakukan pemerintah sendiri ya. Makanya kami juga dari pelaku usaha ini kita juga banyak menggunakan program-program baru baik untuk vokasi, apprenticeship maupun juga upscaling, pelatihan dan lain-lain. Kita juga baru mengeluarkan kemarin tadi baru launching yang namanya digital platform untuk para buruh, supaya buruh juga diberikan pelatihan-pelatihan untuk bisa kepada pekerjaan jenis pekerjaan baru lah yang dibutuhkan. Jadi saya rasa pelatihan ini menjadi sangat kunci gitu. Tapi kita tidak bisa berhenti di situ karena ini perlu scale yang besar. Jadi harus ada memang terus-menerus dialog dan koordinasi secara nasional yang kontinu antara sektor pendidikan, pelaku usaha dan pemerintah. Juga tadi yang saya katakan harus di dasarnya dari kurikulumnya ini sendiri juga harus dimasukkan misalnya hal-hal dari pendidikan ya, jadi kita mesti mulai dari awal gitu. Kita nggak bisa cuman hanya melihat di belakangnya aja dengan vokasi dari semua, nggak begitu gitu. Jadi perusahaan ini juga harus banyak memang terbuka untuk berkolaborasi dengan sektor pendidikan. Jadi pemerintah juga regulasinya ini harus pada lifelong learning ya. Jadi lebih mengakomodasi job mobility yang lebih tinggi, khususnya dalam hal bantuan untuk mudah pindah ke lapangan kerja dengan skills yang berbeda. Dan saya mungkin perlu diketahui skill set ini skill setnya ini tidak hanya dari segi skillnya, tapi juga dari segi behavioral changes-nya ya. Jadi ini sekarang kita udah mulai ke emotional intelligence, socialnya, aspeknya. Nah ini juga harus jadi perhatian. Wow, berarti memang banyak sekali PR yang harus juga dilakukan, dan semoga di tahun 2023 ini kita bisa mengejar ketertinggalan tadi. Ingat tadi Anda katakan juga ini adalah ya tahun tantangan juga, ada tahun politik di sini, kemudian fokus pemerintah semoga juga akan tetap terpusat begitu untuk bisa meningkatkan skill, kemampuan tenaga kerja Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha begitu di dalam negeri dan tentunya bagi investasi asing yang masuk ke Indonesia. Bu Sinta, terima kasih banyak ini atas waktu dan sharing yang Anda berikan, tentunya menjadi insight menarik bagi pemirsa karena ternyata memang harus dibutuhkan satu komando juga yang menyeluruh begitu, yang melibatkan banyak stakeholder untuk bisa meningkatkan kemampuan tenaga kerja Indonesia dan juga kebutuhan dari dunia usaha di tanah air. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Bu Sinta. Salam sehat. Ya. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Ibu Sinta Kamdani, Wakil Ketua Umum Koordinasi Bidang Maritim Investasi dan Luar Negeri Kadin Indonesia. Dan sudah 1 jam saya menemani Anda dalam program Market Review. Saya Prasetyo Wibowo, beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.